Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro. Dalam mata kuliah ICT, saya coba memaparkan tentang metode pengajaran. Ada 5 perspektif dalam mengajar. Menurut Pratt, yang pertama adalah transmisi, kedua magang, ketiga perkembangan, yang keempat pengasuhan, dan reformasi sosial. Apa itu transmisi? Transmisi merupakan penyampaian konten yang efektif dalam metode atau pendekatan kognitif. Kemudian magang merupakan mencontohkan cara hidup, artinya belajar dengan melakukan di bawah pengawasan. Kemudian perkembangan merupakan cara berpikir dengan pendekatan konstruktivis dan kognitivis. Kemudian pengasuhan ini adalah memfasilitasi kemanjuran diri, biasanya membentuk jaringan atau penghubung yang terkenal di luar, itu namanya MOOC ya. Kemudian reformasi sosial merupakan cara untuk menjadi atau menumbuhkan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang asal-usul model desain ruang kelas. Sistem pendidikan masih dipengaruhi oleh kelembagaan yang berkembang sesuai arah politik. Kemudian model pengajaran tradisional seperti ruang kelas dan tempat duduk klasikal itu yang mendominasi pembelajaran di zaman dahulu ya. Kemudian di era digital kita adakan sekarang ini sudah didesain ruang kelas yang baru. Desain ruang kelas itu bisa fleksibel dan bisa disesuaikan dengan metode pembelajaran. Selanjutnya, kuliah transmitif. Kuliah transmitif maksudnya adalah kuliah belajar dengan mendengarkan. Di sini kegiatannya biasanya kegiatan memaparkan sebuah karangan oleh pembicara, kemudian dituntut para audiens untuk mendengarkan dan mengambil pelajaran. Asal usul kuliah pada abad ke-13 dulu itu buku sangat langka. Para profesor itu mengajar dengan satu buku, kemudian karena buku itu langka, buku itu hanya disimpan di sebuah perpustakaan. Dengan hati-hati mereka membawa untuk diberikan pelajaran kepada para mahasiswanya, yang mereka itu patuh menulis apa yang dikatakan atau yang dijelaskan oleh profesornya dengan versi ceramah mereka. Jadi seperti itu asal usul awalnya kuliah zaman dahulu. Ketika ada pertanyaan, apakah teknologi baru membuat kuliah lebih relevan? Jawabannya adalah ada dua. Yang pertama, di satu sisi teknologi sangat mendukung kegiatan perkuliahan. Di sisi lain kadang mengganggu karena ada beberapa pihak ya yang akhirnya mengalihkan atau disalahgunakan, misalnya membawa laptop, membawa handphone, tetapi bukan untuk belajar, bukan untuk mencari informasi yang dibutuhkan, melainkan dengan digunakannya bermain game online atau ya sebagainya gitu ya. Atau seperti sekarang mereka sibuk dengan media sosial. Kemudian, apakah tidak ada peran kuliah di era digital? Jawabannya peran kuliah tetap ada, karena fungsinya itu tadi ya, sebagai penyampaian informasi. Mengapa kuliah masih menjadi bentuk utama penyampaian pendidikan? Ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah para dosen di pendidikan pasca sekolah menengah biasanya tidak memiliki model pembelajaran lain yang mereka bisa atau yang mereka sudah biasa pakai, yaitu tadi ceramah gitu ya, seperti itu. Kebanyakan para ahli juga memiliki pengajaran tradisi lisan. Jadi
karena sudah tradisi, jadi turun temurun, jadi kebiasaan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah yang dapat saya garis bawahi adalah adanya tuntutan kurikulum. Tuntutan kurikulum di sini adalah di mana kurikulum harus menyelesaikan, misalnya dalam per semester atau sistem per kredit semester, itu harus diselesaikan dalam waktu, misalnya kurun waktu berapa minggu dalam satu semester gitu kan. Maka dengan adanya hal ceramah itu akan lebih mudah membagi-bagi, hingga dengan metode ceramah mungkin akan lebih mudah waktunya dapat diselesaikan. Selanjutnya, apakah ada masa depan untuk perkuliahan di era digital? Di masa depan ya, di masa depan itu nanti semua konten akan didigitalisasi, tentunya untuk membuat biaya pendidikan lebih murah dan sebagainya. Kemudian institusi akan memilih modul konten berupa multimedia, buku teks dengan gabungan multimedia. Kemudian prioritas pengajaran berubah dari informasi transmisi dan organisasi ke manajemen pengetahuan dengan model discovery learning. Ya. Jadi jawabannya, perkuliahan tetap ada di masa manapun. Perkuliahan akan tetap ada karena, atau metode ceramah akan tetap ada karena metode ini adalah cara utama dalam menyampaikan informasi dan saya rasa tidak akan hilang. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang interactive lecture, seminar, and tutorial. Dasar teori dan penelitian untuk dialog dan diskusi itu adalah adanya interaksi antara guru dan siswa yang menjadi dasar dari dialog dan diskusi. Lalu kita akan ketahui apa itu seminar dan tutorial. Seminar itu merupakan pertemuan kelompok baik tatap muka maupun online, di mana sejumlah siswa berpartisipasi, tetapi pembicara lebih aktif dibandingkan audiensnya. Sementara tutorial sama, sesi tatap muka juga antara guru dengan siswa atau siswa dan guru gitu ya. Tetapi kemudian, apakah seminar merupakan metode praktis dalam sistem pendidikan yang masif? Seminar cukup fleksibel untuk digunakan dalam kelas baik tatap muka maupun online. Di era digital, seminar juga cocok karena dapat mengembangkan keterampilan siswa. Magang merupakan jenis pembelajaran praktek sesuai dengan pandangan Bloom yang sering kita kenal learning by doing. Ya, jadi belajar dengan melakukan. Ini merupakan keterampilan motorik. Fitur utama dari pemagangan adalah yang pertama, cara tertentu dari melihat pembelajaran. Kemudian peran dan strategi khusus guru dan siswa, tahapan perkembangan yang jelas. Magang, ada beberapa yang mengatakan magang tidak bisa dilakukan secara online. Kalau pengajarannya mungkin online, tetapi prakteknya itu harus benar-benar melakukan. Jadi karena biasanya butuh partisipasi dalam pusaran otentik, dinamis, dan praktek. Bagaimana dengan magang universitas? Magang itu ada dua ya, ada magang tradisional dan kognitif. Dalam perkuliahan dengan magang kognitif, yakni pengembangan pengetahuan, kemudian dipraktekkan, praktek kerja nyata. Jadi misalnya seperti dosen-dosen muda akan mempraktekkan bagaimana ia mengajar seperti yang telah dicontohkan oleh profesornya. Bagaimana dengan magang di lingkungan belajar online? Bisa nggak? Nah, keunggulan magang online tetap bisa ya, karena apa? Bahkan memiliki keunggulan. Keunggulannya ialah
memiliki waktu dan jarak yang tidak terbatas. Kemudian dalam pembelajaran magang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah belajar nyata sesuai konteks, contoh nyata dalam dunia kerja, tujuan yang jelas untuk masa depan, dan membudayakan para siswa pada nilai-nilai norma perdagangan atau profesi. Tetapi ada juga kekurangannya. Yang pertama, biasanya pengajar kesulitan dalam mengarahkan siswa. Kemudian iklim dunia kerja yang cepat berubah, kadang apa yang dipelajari ketika mereka bekerja di dunia nyata kok beda ya dengan yang dipelajari dulu di sekolah, seperti itu ya. Kemudian dalam magang juga membutuhkan waktu. Kenapa? Karena magang itu merupakan keterampilan yang memang mereka harus kuasai, sehingga dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kemudian adanya beberapa hal seperti selanjutnya kita akan bahas tentang pembelajaran eksperiensial, sama tentang praktek juga seperti magang. Pembelajaran eksperiensial merupakan pembelajaran berdasarkan pengalaman, ialah bentuk pengajaran utama dalam konteks dunia nyata. Ada 4 tahap pembelajaran eksperiensial. Yang pertama, percobaan aktif. Yang kedua, pengalaman konkret. Yang ketiga, observasi reflektif. Dan konseptualisasi abstrak. Model desain eksperiensial itu ada beberapa model desain. Yang pertama adalah pekerjaan bengkel, laboratorium, atau studio. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran eksperiensial di lingkungan pembelajaran online itu pembelajaran dengan praktek berdasarkan pengalaman, merupakan metode penting untuk mengembangkan banyak keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Ada kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran eksperiensial. Kelebihannya adalah yang pertama, bermakna, memiliki waktu, memiliki ingatan yang lama. Kemudian mampu memecahkan masalah, mampu berpikir kritis, pandai dalam memanajemen pengetahuan, serta terampil dalam komunikasi. Itu adalah kelebihan-kelebihannya. Tetapi ada juga kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama, dan yang kedua, sulit dalam penilaian. Sebenarnya tidak sulit, tetapi penilaiannya itu karena penilaiannya adalah petentik, maka dibutuhkan beberapa rubrik penilaian, sehingga mungkin menyulitkan bagi guru karena tidak bisa dengan nilai yang sederhana. Selanjutnya kita akan bahas tentang model pengasuhan dan reformasi sosial. Pengasuhan berfokus pada minat pelajar, sementara reformasi sosial melakukan pembaruan untuk lebih baik di masyarakat. Bagaimana perannya? Perannya adalah kedua-duanya sama-sama berperan aktif, baik guru maupun siswa. Kelebihan pembelajaran pengasuhan dan reformasi sosial di era digital itu kelebihannya adalah pertama, dapat diterima oleh anak-anak maupun orang dewasa, dapat diterima pihak perusahaan, diterima perusahaan, kemudian dapat menciptakan jaringan dan pembaruan sosial, kemudian mampu membuat individu berpikir kreatif. Kemudian kelemahannya ada juga, banyak pengajar yang belum menguasai teknologi, jadi sulit untuk mengembangkan pembelajaran. Dan yang kedua adalah setiap individu itu unik, maka dibutuhkan banyak waktu serta kesiapan belajar yang berbeda-beda. Kesimpulannya adalah mengaitkan epistemologi, teori pembelajaran dan metode pengajaran, pragmatisme mengalahkan ideologi dalam pengajaran, metode pengajaran tidak ditentukan oleh teknologi, dan mengaitkan metode pengajaran dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.